Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah. 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 Amanat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji-puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan sampai hari ini untuk mempresentasikan secara individual yaitu tentang teori dalam psikologi pendidikan. Dan yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, keluarganya, dan tentunya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya Andika Tiantegowo, nomor induk mahasiswa 2019-08-214 dari kelas A Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori behavioristik, humanistik, dan teori kognitif. Yang pertama saya akan presentasikan yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik ini merupakan teori yang mempelajari perilaku manusia. Asumsi dasar dari teori ini di mana tingkah laku itu sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramaikan dan bisa ditentukan oleh seseorang. Seseorang terlibat dalam suatu tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya, baik itu dari pengalaman terdahulu yang sudah dilalui atau menghubungkan tingkah laku dengan hadiah. Seseorang menghentikan suatu bentuk tingkah laku karena bisa saja belum diberi hadiah atau telah mendapatkan hukuman, karena baik itu tingkah laku yang bermanfaat atau tidak berasal dari tingkah laku yang telah dipelajari dalam kegiatan pembelajaran siswa. Dan siswa ini dibimbing untuk dapat aktif bergerak, mencari, mengumpulkan, menganalisis, dan menimbulkan dengan pemikiran sendiri atau bantuan orang dewasa lain. Hal seperti ini dapat juga disebut sebagai belajar dengan menggunakan pendekatan pendidikan inquisitor bimbing. Penerapan teori ini dalam dunia pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa contoh. Salah satunya adalah penerapan hukuman membersihkan masjid yang ada di dalam sekolah. Tapi tidak juga selamanya buruk. Dalam beberapa kesempatan siswa akan diberikan hadiah karena berhasil memiliki sikap yang baik dalam pembelajaran tersebut. Teori ini mampu menghasilkan hasil sesuai yang diharapkan sehingga dianggap sebagai teori yang tepat untuk digunakan oleh siswa. Teori behavioristik ini hingga sekarang masih banyak ditemui di Indonesia. Hal ini nampak mulai dari pembelajaran di kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan sekolah tinggi. Pembentukan perilaku siswa ini dengan drill, yaitu pembiasaan, disertai reinforcement dan punishment, masih sering ditemui di sekolah-sekolah di Indonesia. Secara teori dan praktek yang telah dilaksanakan, teori ini kurang menekankan aktivitas secara kognitif pada anak-anak sekolah. Teori behavioristik banyak dikritik karena seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan belajar yang dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Selanjutnya mengenai teori humanistik. Teori pendidikan humanistik yang muncul pada tahun 1970-an ini bertolak dari 3 teori filsafat, yaitu pragmatisme, progresisme, dan eksistensialisme.
Ide utama pragmatisme dalam pendidikan adalah memelihara keberlangsungan pengetahuan dengan aktivitas yang dengan sengaja mengubah lingkungan tersebut. Teori ini memberi pandangan bahwa anak adalah individu yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga muncul keinginan belajar. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa eksistensialisme adalah suatu humanisme. Teori humanistik berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Prinsip-prinsip humanistik yang pertama yaitu siswa harus dapat memilih apa yang mereka ingin pelajari di dalam kelas. Guru humanistik percaya bahwa siswa akan termotivasi untuk mengkaji materi bahan ajar jika terkait dengan kebutuhan yang dia inginkan. Dan yang kedua, tujuan pendidikan harus mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajar. Mereka tentang cara belajar, siswa harus termotivasi dan merangsang diri pribadi untuk belajar sendiri. Yang ketiga, pendidik humanistik percaya bahwa nilai tidak relevan dan hanya evaluasi belajar diri yang bermakna. Dan yang keempat, pendidik humanistik percaya bahwa baik perasaan maupun pengetahuan itu adalah sangat penting dalam sebuah proses belajar mengajar dan tidak memisahkan domain kognitif dan afektif. Penerapan teori humanistik pada kegiatan belajar hendaknya pendidik maupun peserta didik dalam pembelajaran. Hal tersebut dapat diaplikasikan dengan diskusi sehingga peserta didik mampu mengungkapkan pemikiran mereka di hadapan audien atau peserta. Pendidik mempersilahkan peserta didik menanyakan materi pelajaran yang kurang dimengerti, tentang kerohanian, kepribadian, dan yang lain-lainnya. Perkembangan tingkah laku sehingga mampu memahami fenomena di masyarakat. Tanda kesuksesan penerapan tersebut yaitu peserta didik merasa nyaman dan bersemangat dalam proses pembelajaran, serta adanya perubahan positif cara berpikir dan tingkah laku dari siswa tersebut, serta pengendalian diri. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun dia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Pembelajaran humanistik memandang siswa sebagai subjek yang bebas untuk menentukan arah hidupnya. Siswa diarahkan untuk dapat bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri dan juga atas hidup orang lain juga. Beberapa pendekatan yang layak digunakan dalam metode ini adalah pendekatan dialogis, reflektif, dan ekspresif. Pendekatan dialogis mengajak siswa untuk berpikir bersama secara kritis dan kreatif. Guru tidak bertindak sebagai guru yang hanya memberikan asupan materi yang dibutuhkan siswa secara keseluruhan. Namun guru hanya berperan sebagai fasilitator dan partner dialog di dalam kelas. Yang terakhir yaitu teori kognitif. Teori kognitif merupakan teori yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati oleh siswa tersebut.
Model ini lebih berorientasi pada studi bagaimana siswa belajar berpikir. Bagi guru, yang terpenting adalah bagaimana dapat mempengaruhi perkembangan berpikir siswa dan bagaimana guru dapat menyesuaikan pengajaran dengan tingkat perkembangan kognitif para siswa. Teori belajar ini yang disebutkan yaitu teori kognitif muncul dilatar belakangi oleh ada beberapa ahli yang belum merasa puas terhadap penemuan para ahli sebelumnya mengenai belajar, sebagaimana dikemukakan oleh teori behavioralis yang menekankan pada hubungan stimulus respon reinforcement. Munculnya teori kognitif ini merupakan wujud nyata dari kritik terhadap teori behavior yang dianggap terlalu naif, sederhana, tidak masuk akal, dan sulit dipertanggungjawabkan secara psikologis. Menurut paham kognitif, tingkah laku seseorang tidak hanya dikontrol oleh reward, ganjaran, dan reinforcement, penguatan. Tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan untuk mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Dalam situasi belajar, seseorang terlibat langsung dalam situasi itu dan memperoleh pemahaman atau prinsip untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seorang individu melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak berjalan secara terpisah-pisah, tetapi melalui proses yang mengalir bersambung-sambung dan menyeluruh kepada teori tersebut. Ibarat seseorang yang memainkan alat musik. Orang yang tidak bisa memainkan alat musik tersebut tanpa memahami terlebih not-not atau balok yang terpampang sebagai informasi yang saling lepas dan berdiri sendiri, tetapi sebagai satu kesatuan yang secara utuh masuk pikiran dan perasaannya. Pada awal kegiatan belajar, skema dalam otak anak dalam keadaan seimbang. Setelah pengalaman masuk, keseimbangan mulai muncul antara data dan struktur kognitif. Saat inilah anak harus memulai untuk dapat menyesuaikan pengalaman baru yang tidak dapat diatasi dengan skema yang ada dengan menyusun kembali struktur kognitif yang dibutuhkan dalam prakteknya. Teori ini terwujud dalam tahap-tahap perkembangan yang diusulkan oleh Jim Piaget, belajar bermakna oleh Ausubel, dan belajar penemuan discovery learning oleh Jerome Bruner, belajar pemahaman insek, dan sebagainya. Mungkin sekian penjelasan saya, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.